Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kita hormati bersama Kiai Haji Ahmad Tamim Romli, yang kita hormati Kiai Haji Hamid Bisri, Kiai Haji Khozin Dahlan, serta Kiai Haji Sofi Hanan. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah, para bapak ibu guru serta para santri, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2, rahimakumullah. Nuzulul Quran biasa diartikan dengan turunnya Al-Quran, yang kita tidak tahu secara hakiki apa makna turun di dalam ayat ini. Karena kita tidak boleh membayangkan Quran turun dari atas ke bawah, itu tidak boleh. Karena atas bawah bagi Allah seperti tidak ada. Karena seumpama kita sekarang di Jombang, atas kita ya ini atas kita. Di balik kita di bawah itu mungkin Brazil atau Venezuela atau mana, itu bawah kita. Nah, atasnya itu apa? Jadi kalau atas kita mungkin bawahnya mereka. Maka nuzul Quran itu bukan makna hakiki turun dari atas arah lalu ke bawah, tidak. Ini adalah bahasa kiasan di mana Allah ingin kita memahami bahwa Quran itu kedudukannya tinggi. Jadi Quran itu adalah berkedudukan yang tinggi lalu dimanusiakan, dijadikan menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh manusia. Sehingga kalau dalam kitab-kitab ulumul Quran, nuzulul Quran itu terbagi menjadi dua. Satu, turun sekaligus dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Ini juga bukan langit di atas ya, beda lagi. Tetap bukan langit di atas, tapi istilahnya adalah langit dunia. Biasa dibahasakan dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Anzalna, atau kalimat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna mundirin. Jadi kami turunkan Al-Quran sekaligus menggunakan kalimat anzala yang bermakna turun sekaligus. Dari Lauhul Mahfudz ke Sama'ud Dunya yang dinamakan disitu nama Baitul Izzah. Ini juga bukan sesuatu yang bisa dibayangkan. Baitul Izzah maknanya rumah keagungan. Di situ Quran berada sebelum turun kepada Rasulullah. Maksudnya adalah ada tahapan yang memudahkan Quran sehingga bisa diterima oleh manusia. Yang tadinya tinggi derajatnya lalu diturunkan menjadi lebih rendah lagi, yaitu di Baitul Izzah minas sama'id dunya. Dari Baitul Izzah ini turun yang pertama ya. Dari Baitul Izzah turun ke bumi kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini turun yang kedua yang dibahasa Arabkan oleh Al-Quran dengan nama Tanzil. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Tanzil itu turunnya sedikit-sedikit. Jadi turun sekaligus ke Baitul Izzah di langit pertama, lalu dari langit pertama itu turun ke bumi kepada Kanjeng Nabi Muhammad dalam beberapa tahapan yang disebut dengan istilah tanzil, turun tahap demi tahap. Proses ini tentu menunjukkan bahwa Quran itu adalah sesuatu yang agung. Keagungan Al-Quran itu nampak dari kalimat nazal. Nazal saya turun itu anzil, saya turun anzil. Turun itu dari atas ke bawah, artinya dari kedudukan yang tinggi kedudukan yang lebih rendah lagi. Dalam arti kedudukan Quran yang sangat tinggi ini lalu di-manage oleh Allah, diatur ya, sehingga bisa diterima oleh manusia. Sehingga para ulama dalam hal ini meyakini Quran itu kan kalam qadim, tapi kalam nafsinya. Maksudnya yang belum diucapkan. Kalau sudah diucapkan, dibacakan,
berupa suara itu sudah tidak kalam qadim lagi. Beberapa ayat Al-Quran menceritakan bahwa Quran ini sangat mulia. Sampai mulianya itu adalah la yamassuhu illal mutahharun. Ini tafsirnya ada dua. Fis sama, ketika masih di langit tadi itu. Kalau masih di Lauhul Mahfuz itu belum ada malaikat yang bisa menyentuh. Kecuali Jibril atas izin Allah. Ketika turun di langit, la yamassuhu illal mutahharun, itu adalah malaikat-malaikat yang disucikan oleh Allah. Ketika sudah di dunia, la yamassuhu illal mutahharuna minal janabati wal hadas. Ketika sudah di bumi, ini la yamassuhu illal mutahharun dari hadas besar dan hadas kecil, sehingga kita tidak boleh menyentuh Quran dalam keadaan belum wudu. Hal-hal seperti ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Quran adalah sesuatu yang sangat agung. Dan kita memperingati turunnya setiap tahun, tapi kita melalaikan ada satu lagi turunnya Al-Quran yang tidak diajarkan di buku-buku pelajaran, yaitu An-Nuzulus Salis, turun yang ketiga. Di manakah Al-Quran turun yang ketiga kalinya? Kalau pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama, dinamakan Baitul Izzah. Turun yang kedua dari Baitul Izzah kepada Kanjeng Nabi di bumi. Yang ketiga ini apa? Apakah sudah selesai turun Al-Quran? Menurut saya belum. Perlu turun lagi yang ketiga kalinya, yaitu fi sudurikum, di hati kalian. Karena Quran itu bukan di pikiran. Quran letaknya di hati. Sehingga ada hadis misalnya ya, innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Allah tidak akan menyiksa hati yang hati itu memuat Al-Quran. Jadi yang bisa memuat Quran itu hati. Dalil Qurannya yang mengatakan ada turun yang ketiga kalinya, proses yang belum selesai yang menjadi tugas kita sampai saat ini, sampai kapanpun, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, seberapa ribu tahun lagi masih berproses, yaitu nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Bahwa Quran itu turunnya di hati. Quran turun ala qalbika. Memang khitabnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi kita umatnya harus meniru. Jadi turun Quran itu 3 kali seharusnya. Kita sudah biasa memperingati yang 1 dan 2. Kapan peringatan turun di hati itu? Kapan kita merayakan Quran telah turun dalam hati kita? Melalui apa turunnya Quran dalam hati kita? Melalui perilaku kita yang selaras dengan Al-Quran. Melalui kata-kata kita yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Melalui perbuatan-perbuatan kita yang mensiarkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini menjadi identitas kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkannya. Karena ini anugerah. Ada pernyataan begini dari para ulama itu. Hari di mana Al-Quran turun dijadikan hari yang terbaik, yaitu Lailatul Qadar. Jibril dijadikan sebagai malaikat yang paling baik karena Jibril yang menyampaikan Al-Quran. Rasulullah Nabi Muhammad dipilih menjadi Rasul terbaik karena beliau yang menerima Al-Quran. Kita ini menjadi khairu ummatin, umat terbaik sebenarnya alasannya karena kita yang menerima Al-Quran. Jadi keafdolan kita atau keutamaan kita ini sebenarnya kalau kita mau menggunakan Al-Quran. Karena itu kalamullah yang belum terubah, yang belum diselewengkan, yang masih murni, ini adalah kalamullah. Ya, orang-orang seperti kita yang masih banyak dosa ini diberi kalamullah, diberi surat lah oleh Gusti Allah. Iya, bukankah ini adalah sebuah penghormatan yang besar? Bagaimana caranya kita menghargai penghormatan ini? Kita membalas penghormatan Allah tentu saja dengan mengamalkan isi-isinya.
Ya seperti kita kalau menerima surat dari orang yang kita cintai, baca berulang-ulang, pesan-pesan sedikit langsung diperhatikan. Kenapa? Karena senang dengan yang beri pesan. Selama kita masih belum menikmati interaksi ini dengan Quran, maka Quran belum merasuk ke dalam diri kita. Belum turun yang ketiga kalinya, masih hutang. Kita masih punya hutang interaksi dengan Quran, yaitu menurunkan Quran di hati kita masing-masing. Sampai kapan? Ya sampai kalian mampu untuk mengamalkannya. Sampai kita mampu untuk mengamalkannya. Pada saat itulah maka nazala bihir ruhul amin ala qalbika. Turun ke dalam hati kita masing-masing. Turun di hati itulah yang dinamakan kenikmatan berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga kita dimudahkan semuanya oleh Allah untuk selalu berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran. Kita tetap menghormati syiar-syiar Allah yang ada dalam Al-Quran Karim, dan nuzul Quran saat ini harus kita pahami sebagai tugas kita yang baru untuk menurunkan Quran di hati kita masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.